Halo YouTube, selamat datang di channel saya. Juga pada video ini saya akan melakukan penggantian oli Matic ya. Matic ATF ini mobil saya Gen 3 dari Gen 1 sampai Gen 4 itu Maticnya ATF atau AT. Gantinya jadi pakai oli ATF. Kalau yang Gen 5 udah mulai CVT, olinya beda lagi. Nah, jadi biasanya kan ini saya menggunakan Honda DW1 original. Cuman saya iseng-iseng aja nyari di grup Facebook, intinya ada opsi lain nggak selain oli original, barangkali untuk selipnya lebih sedikit, lebih nyaman ketika diajak tanjak-tanjakan, macet-macetan seperti itu. Kemudian katanya ada oli yang speknya agak tinggi dari DW1, yaitu dari United Oil MV66 low viscosity. Nah, ini diklaim speknya itu lebih tinggi dari DW1 sehingga untuk pemakaiannya lebih nyaman, kemudian lebih gercep ketika pindah gigi. Katakanlah kalau DW1 ada delay 1 detik, katakanlah kalau ini delaynya bisa lebih cepat lagi. Cuman saya nggak tahu ya, ini nanti saya akan buktikan. Kemudian ini belinya 3 liter, sebetulnya nanti yang masuk ke mesin itu nggak sampai sih, antara 2,6 sampai 2,8 sih, cuman nanti kondisional aja. Saya nanti kan akan buang, kemudian ketika saya ngisi saya juga akan mengecek apakah posisinya sudah di batas dipstick atau belum. Nanti kan ada tulisannya di dipsticknya. Kemudian ini harusnya itu sama ya, kalau di iklan di marketplace itu botolnya warna abu, kemudian yang datang 3, yang satu beda sendiri nih, warna gold. Cuman kalau saya lihat dari tulisannya spesifikasinya sama, jadi ini kemungkinan botol yang lama atau botol yang baru saya kurang tahu ya. Jadi oli ini sepertinya baru masuk ke Indonesia sih, nggak lama-lama sih, karena yang beli juga masih sedikit. Cuman diklaim di grup ini olinya lebih enak, kita buktiin aja ya. Harganya ini kisaran nggak sampai 300.000, ini hampir 300.000 dapat 3. Oke, ini saya nunggu panas dulu mesinnya biar oli sirkulasi. Selanjutnya saya akan mundurin mobil agar saya bisa ngolong. Kemudian alat yang saya butuhkan di sini adalah kunci shock yang digunakan gagangnya aja, karena gagang shocknya saya ukuran setengah ini, jadi saya tidak bisa melakukan pembongkaran tambungan oli Matic karena pakainya adalah shock cuman yang ukuran 3/8. Jadi saya beli extensionnya ini dulu, nantinya disambungin sini. Nah, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya, karena untuk gagang shock ukuran 3,8 itu tergolong jarang dipakai, biasanya ukuran setengah inch ini. Nah, nanti jadi kita perlu beli untuk extensionnya ini. Kemudian di sini ada corong, usahakan yang panjang karena posisinya di dekat aki bagian bawah seperti ini nanti masuknya. Kalau corongnya ini pendek, nanti kalian kesusahan ketika mau ngisi olinya. Kemudian tampungan oli usahakan di atas 4 liter kapasitasnya biar gak meludak. Kemudian ini adalah Resco 70, gunanya apa? Untuk menyemprot bagian mesin-mesin yang rembes. Kemarin kan saya ganti seal packing diesel sama seal VTEC. Saya udah bersihin sedikit sih, cuman kuasnya belum datang sampai sekarang, jadi saya nggak bisa melanjutkan lagi untuk jangkauan-jangkauan yang sulit. Nah, ini opsional aja karena posisi ada rembesan, jadi saya sediain, nanti saya akan semprot tipis-tipis saja. Kemudian saya kemarin itu udah janji mau bikin videonya, cuman malah kemarin nggak sempet ya, sekarang keburu mau dipakai. Kalau nggak dibersihin kan kami nggak tahu mobilnya masih rembes atau enggak, jadi terpaksa saya semprot-semprot aja, saya bersihin tipis-tipis di area packingnya itu. Oke, kemudian itu aja. Nah, ini kurang lebih dipanasin ya 5 menit biar ada sirkulasi oli. Kemudian kita mundurin dulu, saya mundurin, kemudian kita melakukan perpindahan gigi dari P dulu kan, P parkir, kemudian dari R, kemudian N, D, 2, 1. Ini untuk mensirkulasikan aja sih diklatnya itu. Nah, untuk polisi pakai Honda DW1 ini, pas kemarin saya pakai itu ketika mesin panas, untuk melakukan perpindahan dari D ke N atau N ke R itu kan otomatis kan kalau mau maju mundur kan pakai sambil jalan, kita pindah seperti itu ada delay kurang lebih 1 detikan. Jadi ketika langsung dipindah
atau kalau mau jalan itu agak delay. Semoga ini pakai oli MV66 United Oil ini delaynya hilang. Oke, setelah itu kita langsung matiin mesin, kemudian kita langsung buka tampungannya. Posisi kita P aja sih. Saya sudah ngolong, kalian jangan takut salah buka baut, karena untuk baut pembuangan oli matic itu seperti ini, pakai kunci shock kotak 3/8, beda sendiri sama baut-baut yang lain. Nah, untuk oli mesinnya di sini tuh, di belakang sini beda. Kemudian ini juga baut ini beda. Nah, ini yang oli transmisi pakainya baut kotak 3/8. Kemudian resco tadi saya akan gunakan untuk menyemprot mesin ini, yang sisa rembesan ini udah saya benerin rembesannya dari atas, insya Allah aman. Kemudian yang atasannya juga ada beberapa yang belum saya bersihkan, sangat susah sekali, harus pakai kuas panjang. Kita harus segera buka. Nah, kita tampungkan di sini nih. Nah, kalau udah di sini, kemudian kita buka aja. Nah, kita masukin dulu deh. Nah, ini agak susah karena mungkin ada, kalau kunci stok kan ada pentolan magnetnya itu. Kita kendungan bisa aja, kita longgarin dikit. Agak susah kalau memang bawa HP gini. Akhirnya saya taruh dulu. Ini udah saya longgarin dan jujur sangat kencang sekali tadi masang bautnya. Ini terakhir yang ganti adalah bengkel resmi. Ini saya ganti sendiri karena apa? Karena saya pakai oli luaran, bukan oli dealer. Jadi ya pasti nggak mau ganti dia. Kita harus beli di sana. Kita buka. Kalau kalian pengen tunggu habis, tunggu aja agak lama aja. Wis, hitam kali ya ini. Ini sebetulnya saya niat ganti tiap 20.000, cuman ini belum 20.000 saya gantinya, dan warnanya udah agak hitam gini. Ini harusnya merah loh. Kemudian ini kan di bautnya itu, kalau baut matic transmisi kan ada magnetnya. Ini gunanya untuk kalau ada gram-gram nanti akan nempel di magnet, sehingga ada bagian gram yang dapat kita bersihkan. Nah, ini kalian lihat kotor sekali guys. Ini posisinya, kita tunggu sampai habis dulu ya. Ada yang bilang ketika kalian ganti sambil dioper-operkan gini, posisi mesin mati ya. Kalau mati kan pakai shift lock tuh tadi. Udah saya pencet, ini dioperkan dulu biar oli yang terjebak di antara kelatnya itu dapat tertendang keluar sedikit-sedikit. Nah, secukupnya aja. Jangan lupa untuk dipstiknya di sini, jangan sampai salah. Ini mesin ini oli matic. Kalian cabut aja biar aliran ke bawahnya itu lancar ya, ada udara masuk. Ya, posisinya ini ada tulisan ATF biar nggak salah. Kemudian kalian lihat ini di dipstiknya itu ada dua titik ini. Kemudian di tengahnya ada keterangan tulisan hot, kelihatan nggak toh? Ya, fokus ya. Ini intinya di dua titik ini. Nah, di titiknya ada tulisan hot, artinya kalian ketika ngecek oli mesin oli matic, posisi mesin harus keadaan panas ya 10 menitan atau 15 menit standby sih, idle lah. Nah, itu ketika posisi oli matic di tengah-tengah garis titik ini, artinya posisinya udah cukup. Kalau di bawah titik yang bawah ini kalian harus, yang bawah gini maksudnya ya, posisinya kalian harus ngisi oli lagi sampai di batas titik atas atau tengah-tengah. Dan jangan lupa pas posisi panas, kalau posisi dingin olinya nggak terdeteksi. Ini kondisi gram-gramnya udah saya bersihkan pakai lap. Ini kotor sekali, ini lembut sekali gram-gramnya kayak pasir. Ini mungkin bisikan dari kelat dan sebagainya. Nah, ini saya bersihin pakai resco tadi, langsung bersih. Sekarang kita tunggu oli bener-bener nggak netes ya, 5 menit lagi lah. Oke, udah saya pasang bautnya, saya bersihin pakai resco sudah. Ini udah lumayan bersih ya. Nah, selanjutnya kita jangan lupa pastiin nutupnya juga kenceng biar nggak rembes. Jangan terlalu kenceng ya, kayak baut oli aja. Untuk tingkat kekencangannya itu kayak baut oli aja. Ini kalian bisa lihat olinya, hasil
hasil hasil penggantian oli matic mobil saya kayak gini. Warnanya sih ini sih tadi emang hitam, cuman ini lebih hitam karena tercampur warna oli bekas yang ada di tambungan ini cuman sedikit banget, 10% lah. Oke, sekarang kita mulai mengisinya ya. Jadi untuk satu botol ini ada 1 liter oli transmisi ATF. Ini kalian pastiin masuk lubangnya, jangan sampai salah. Ini juga ada 1 tok sih lubangnya, cuman ya pastiin masuk biar nggak berjajaran. Kita masukin ini, kalian lihat warna sebelumnya merah dan jadinya hitam kayak gitu, padahal itu belum 20.000 kilo. Target saya adalah 20.000 kilo, tapi belum sampai 20 udah hitam. Mungkin sisa dari owner sebelumnya dulu itu kan, saya kan nggak tahu untuk interval penggantian oli maticnya itu rutin atau enggak. Hampir aja ini jatuh ke sana, cuman nggak bisa sih. Ini adalah botol kedua masuk. Ini untuk botol ketiga, beda sendiri. Ya pastiin ya kasih sisa lah 200 cc-an, dikira-kira aja, karena ini memang nggak ada apa, tadi lupa pakai gelas takar. Yang kedua ini enggak ada identitas mililiternya di sini, enggak ada polosan. Oke, jika sudah, kita selanjutnya menyalakan mesin. Oke, kita sekarang akan menyalakan mesin. Ini kurang lebih 10 menitan sambil kalian oper-oper ya dari PRND 21, pelan-pelan aja. Ini gunanya ya untuk mensirkulasikan oli baru ke ruang-ruang matic, dalamannya matic itu biar tersirkulasi dengan sempurna sebelum jalan. RND 21. Ya kalian kombinasi ini aja dibolak-balik. Jangan jalan dulu ya. Oke. Ini baru loh padahal loh, cuman yang saya rasakan dari PKR ini memang agak ada jeduknya, cuman ini jeduk dari edging mounting sih, bukan dari matic sih. Edging mounting mobil ini sudah mulai getah semua, jadi minta ganti semua ini. Tapi kalau dirasain dari N ke R ke N ke D itu lebih cepat, perbedaannya kan terasa tuh. Nah, lebih cepat daripada yang oli lama. Oke, setelah ini kita tunggu selama 10 menit dulu untuk bersirkulasi, kemudian kita cek kondisi dipstiknya dalam keadaan panas, apakah sudah cukup atau perlu ditambah lagi. Jelas nih dari merah menjadi hitam nih, saya tampung ya. Ini dari merah menjadi hitam nih, hampir 20.000 kilo loh ini loh, belum lebih dari itu. Nah oke, jadi ini mobil tadi udah saya isi olinya sampai batas tengah-tengah garis titik itu Bu. Kemudian ini saya tes ya. Ini jalannya nanjak sini, saya tes. Setelah saya tes, ini maticnya yang pertama ketika saya mau putar balik tuh dari dari D ke N, kemudian ke R kan putar balik kan kadang maju mundur, responnya lebih cepat guys, 1 detik nggak sampai itu udah langsung masuk giginya. Misal masuk ke R langsung, ya mungkin ini karena efek oli baru apa gimana nggak tahu ya, soalnya yang saya rasakan dulu saya ganti ke DW1 pun itu nggak secepat ini sih. Semoga ya ini cepatnya ya cepat terus, maksudnya nggak karena di awal aja. Kemudian untuk rekomen apa enggak, saya nggak berani mutusin karena saya baru nyoba sekali di sini. Saya belum nyoba ke tol, tapi saya nyoba ke tanjakan. Untuk perpindahan giginya lebih smooth sih, lebih nggak mikir sih. Kadang kan mikir 21 gitu ya, ini nggak mikir sih. Kalau mau ke 2 ya 2, kemudian kalau mau ke 1 langsung 1, nggak pindah 21. Jadi harusnya lebih nyaman ini kalau dipakai. Kemudian hemat bahan bakar seharusnya karena nggak terlalu sering pindah gigi dan nggak bingung. Kemudian jika kalian memiliki referensi oli matic
lainnya silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Jika kalian kebetulan pakai MV66 United Oil seperti saya, silahkan kalian bisa ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.